Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Halo sahabat LPSDM, jumpa lagi dengan saya Lulu dalam podcast LPSDM, Lembaga Pengembangan Sumber Daya Mitra. Episode kali ini kita akan mengupas hal-hal ringan tapi penuh dengan makna. Karena kita melihat saat ini industrialisasi mengakibatkan adanya pergeseran cara pandang di mana yang dulunya tradisional kini sudah menjadi egaliter. Kini laki-laki tidak hanya berperan secara instrumental saja, namun turut berpartisipasi dalam ranah domestik yang bersifat ekspresif. Nah, pada podcast kali ini kita sudah hadir narasumber kita, Bapak Baharan Ilmi. Beliau kalau di udara tuh lebih dikenal dengan Bob Ilmi. Beliau adalah seorang steering committee di LPSDM yang berperan sangat besar. Di antaranya adalah bagaimana memberikan masukan, arahan terkait dengan kebijakan-kebijakan lembaga, kemudian berjalannya program-program yang ada di LPSDM. Nah, dan Pak Bob sendiri atau Pak Bahran ini, beliau juga adalah seorang suami yang sudah menerapkan peran-peran domestik, dan tentunya ini banyak pro kontra ya yang terjadi di lingkungan sosialnya. Dan kali ini akan memberikan kita pengalaman dan pengetahuan tentunya untuk kita bersama sebenarnya seperti apa sih konsep Islam dalam melihat peran-peran laki-laki di dalam ikatan pernikahan. Selamat pagi Pak Bahran. Selamat pagi, Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, baik, sehat-sehat. Alhamdulillah. Ya, jadi kita di podcast ini Pak akan mungkin berbagi nih pengalaman-pengalaman baik yang sudah dijalankan di dalam peran-peran di dalam rumah tangga. Seperti apa Pak sebenarnya secara konsep Islam? Ya, terima kasih Mbak Lulu. Sebenarnya saya itu kalau dikatakan menerapkan konsep, memang itu dari belajar dalam perjalanan sih, di dalam rumah tangga saya. Tapi itu tidak terlepas juga dari nilai-nilai yang telah diberikan dalam keyakinan saya, dalam hal ini adalah agama Islam. Kalau kita melihat dari tujuan perkawinan, seperti yang tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang nomor 1 tahun 74 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang nomor 19 tahun 2009, sebenarnya tujuannya itu adalah bagaimana keluarga atau dua orang anak manusia, laki dan perempuan itu menyatakan ikrar, mengikat diri dalam sebuah perkawinan untuk menuju keluarga yang bahagia dan kekal. Itu di dalam undang perkawinan. Dan jenis stressing saya itu bagaimana menciptakan rumah tangga yang bahagia. Kemudian di dalam Islam juga ditekankan bagaimana pemenuhan kebutuhan manusia ini, laki-laki dan perempuan yang mengikatkan diri dalam sebuah perkawinan, kesepakatan di dalam sebuah perkawinan adalah untuk menuju rumah tangga yang bahagia. Nah, bahagianya ini kan satu kata yang sesungguhnya sangat dalam kalau kita maknai. Nah, kita tidak akan mencapai sebuah kebahagiaan itu kalau tidak dilandasi oleh satu komitmen antara si laki-laki dan perempuan itu. Karena mereka akan menjalani ya. Karena yang sudah menyatakan diri, mengikatkan diri dalam sebuah perkawinan itu akan menjalani bersama. Ya kan? Kita sering mendengar orang mendoakan di dalam sebuah perkawinan atau mengucapkan, khususnya dalam Islam, semoga menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Ini tiga tingkatan kata ini sangat
dalam, sangat dalam nilainya, di mana itu menunjukkan bagaimana tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan di dalam rumah tangga itu sendiri. Nah, kita berbicara di dalam perkawinan, tentu kita bicara tentang keluarga kan, keluarga. Ada yang nantinya di lingkup yang lebih kecil itu ada anak-anak yang akan dilahirkan di dalam sebuah perkawinan, itu keluarga kecil, belum keluarga-keluarga dalam sekitar, entah ada mertua, ada ipar dan sebagainya. Itu menjadi keluarga di dalam sebuah yang dikatakan keluarga yang lebih besar lagi. Tapi khususnya pada keluarga kita yang inti, yang lebih kecil, itu adalah terdiri dari bapak, ibu, atau ayah dan ibu, kemudian anak-anak, gitu. Nah, ini yang akan bagaimana menciptakan sebuah kebahagiaan di lingkungan yang kecil itu. Kebahagiaan kedua orang ini, suami istri, kemudian kebahagiaan dari anak-anak yang dilahirkan itu. Ya, konsep kebahagiaan itu kan memang sering, itu kan soal perasaan ya Pak. Kebahagiaan itu adalah perasaan yang kemudian diperlihatkan dengan sikap dan perilaku tentunya. Ya. Nah, bagaimana kita melihat bahwa sebenarnya peran laki-laki untuk membahagiakan istri dan keluarga itu seperti apa Pak? Ya, kalau saya berbicara tentang praktek ya, tentang praktek menjalankan rumah tangga itu, di mana peran-peran di dalam rumah tangga, entah peran domestik, khususnya peran domestik itu adalah konsep yang saya jalankan adalah berbagi. Karena kita kan punya tanggung jawab bersama nih, ya, tanggung jawab bersama membahagiakan rumah tangga kita dalam tanda kutip tadi. Bagaimana kita membahagiakan rumah tangga itu? Berbagi atau berpartner di dalam mengurus rumah tangga itu sendiri. Kita tidak mungkin akan memberikan tanggung jawab atau tugas di dalam rumah tangga itu pada salah satu pihak saja misalnya. Artinya tidak mengkotak-kotakkan tugas dan peran ya? Oh iya, harusnya begitu. Jadi tidak ada yang ini bagian istri, ini bagian suami. Enggak. Karena apa? Itu urusan bersama. Misalnya sekarang, kalau saya menyapu, membersihkan rumah tangga, menyapu atau mengepel, apakah itu menjadi urusan istri? Enggak, karena saya juga di tempat itu. Karena selama ini masyarakat masih menganggap bahwa mengepel, mencuci, memasak itu adalah pekerjaan perempuan, Pak. Nah, inilah yang stigma rumah tangga itulah yang harus kita kurangi. Kalau tidak bisa menghapus sama sekali ya. Tapi kalau menurut saya harus dihapus sebenarnya, harus dihapus. Mengepel rumah atau menyapu rumah, karena saya juga sehari-hari di sana menempati. Karena bagaimana saya bisa nyaman di rumah itu kalau rumah itu kotor? Apakah itu menunggu istri saya yang membersihkan? Karena enggak seperti itu. Lalu memasak, tugas istri enggak? Ya, kalau kita lihat kebanyakan perempuan nih. Iya, karena itu tadi stigma itu harus egonya laki-laki ini kadang-kadang ya terlalu tinggi egonya laki-laki itu, sehingga semua urusan domestik itu harus istri yang menyelesaikan. Nah, memasak itu kan saya juga akan makan di sana. Saya makan, menikmati. Jadi kalau istri memasak, apa yang harus saya lakukan? Tidak membantu, tetapi menjadi bagian dari apa yang harus saya lakukan di dalam memasak itu. Karena bagi saya memasak ini harusnya menjadi satu bagian dari keterampilan yang harus dikuasai lah laki-laki lah gitu.
ada situasi-situasi situasi-situasi kritis dalam rumah tangga itu sehingga laki-laki itu harus bisa memasak. Minimal ada tiga situasi kritis itu di dalam rumah tangga yang dihadapi sehingga laki-laki itu harus bisa memasak. Pertama, misalnya kalau memang dalam tadi yang kita sebutkan tadi itu dominasi istri yang memasak misalnya, kalau istri sakit siapa yang masak? Nah, inilah situasi pertama kritis, laki-laki harus bisa memasak dalam ketika istri sakit. Nah, siapa yang mengambil peran untuk memberikan makan kepada istri yang sakit dan anak-anak kita? Gitu. Yang kedua, ketika istri melahirkan. Ini siapa yang ini? Masa memaksakan istri yang baru melahirkan misalnya untuk memasak gitu. Dan kondisi lemah seperti itu. Yang ketiga itu adalah ketika tidak punya istri. Hidup sendiri. Nah, ini siapa yang masakkan ini? Diharapkan siapa? Kan tetangga nggak mungkin, ya kan? Masa mau pulang ke rumah orang tua lagi sudah tua gitu, mau pulang ke rumah orang tua makan kalau masih orang tua gitu, makan di luar kalau punya uang. Nah, makanya keterampilan memasak ini harus ada di laki-laki dalam minimal dia situasi kritis itu. Istri sakit, istri melahirkan, dan ketika istri tidak punya istri. Ketika tidak punya istri. Tapi dengan tiga kondisi kritis ini bukan hanya perannya di sini ya Pak? Bukan. Bukan. Tapi harusnya setiap hari ya, ada setiap hari. Iya. Iya, karena suami itu makan juga kan setiap harinya makan di sana. Nah, itulah yang saya katakan tadi, apa yang bisa dilakukan ketika bersama-sama memasak. Kan ada yang memasak, ada yang memilih sayur atau merajang sayur atau bahan-bahan kolaborasi ya. Kolaborasi. Iya. Tapi sekarang kita melihat nih Pak, di sekitar kita bahwa banyak memang perempuan saja yang memang memegang kerjaan domestik itu sebagian besar. Bapak tidak takut dengan cap negatif yang kemudian kan banyak nih kita tahu, jangan-jangan tuh suami takut istri ya, sehingga dia dipaksa nih untuk melakukan itu. Itu Bapak nggak takut dengan hal seperti itu? Kenapa nggak takut? Kenapa harus takut sih sebenarnya? Makanya sekali lagi, bagi saya itu kan guyon aja menjawabnya. Itu kan rumah tangga kami. Maka segala persoalan yang ada di dalam rumah tangga itu harus diselesaikan bersama. Ya kan? Misalnya termasuk mencuci juga, mensetrika itu jangan dibebankan kepada istri. Kadang-kadang kita dengar cerita kan, kalau seorang laki-laki mencucikan istrinya tabu gitu, atau air gitu ya, atau mensetrika ya, atau melipat baju istri tabu gitu. Bagi saya enggak. Itu bagian menurut saya ya, bagian dari saya menjaga kesehatan istri gitu. Apalagi barang-barang yang lebih yang lebih sensitif gitu. Jangan jadi tabu gitu. Jangan jadi tabu ya. Kok bungkusnya nggak mau, isinya mau gitu lah, kan aneh gitu. Kan aneh kita itu jadi laki-laki gitu. Nah, jadi bagaimana melakukan semua itu dengan penuh tanggung jawab yang jadi bagian di dalam pengelolaan rumah tangga. Ini harus didengar oleh para suami nih Pak. Ini harus didengar oleh para suami bahwa pekerjaan domestik itu tidak hanya dikerjakan oleh perempuan semata, tetapi ini bisa berbagi bersama dengan laki-laki. Ya, hampir semua sih pekerjaan rumah tangga itu. Mencuci piring juga sepertinya bukan hal yang tabu, hal yang
aneh bagi laki-laki itu. Mengawali untuk perubahan ini apa kiatnya Pak yang harus dilakukan? Ini memang saya mencoba mempraktekkan, ya, mempraktekkan karena Rasulullah juga di dalam beberapa riwayat ya bekerja mengurus rumah tangga, mengurus hal-hal yang domestik juga bersama istri beliau Siti Aisyah, ikut bukan membantu ya, ikut di dalam memasak. Rasulullah juga menjahit pakaiannya sendiri, mencuci pakaiannya sendiri, mengambil air juga untuk dalam rumah tangga. Ini kan hal-hal yang saya pikir contoh dari orang yang kita junjung tinggi itu satu teladan sebenarnya yang harus kita praktekkan. Jangan menganggap perempuan itu menjadi orang kelas 2 di dalam rumah tangga. Karena kita kawin, tadi kesepakatan itu bukan diajak menjadi pembantu, ya kan? Tetapi karena tujuan tadi menciptakan keluarga bahagia, harus berpartner, bersama-sama. Tidak ada yang tertindas, tidak ada terintimidasi, lalu yang lainnya membangun ego. Saya kepala rumah tangga, saya raja, bukan itu. Jadi kalau kita kembali ke apa namanya, proses ijab kabul kita itu kan sudah kita pegang janji loh, sudah mengikrarkan untuk bersama melindungi, saling mengasihi, saling menyayangi, kan begitu. Nah sekarang kadang-kadang ego kita kan seringkali muncul nih, aku mencari uang. Loh, mencari uang, mencari rezeki itu memang tanggung jawab loh, menghidupi rumah tangga itu. Ya, tapi terkadang mohon maaf, ada juga kita khususnya di Sasak nih Pak, ada beberapa yang kemudian juga beranggapan bahwa istri adalah milik suami. Karena ada saya nggak tahu nih kenapa kemudian itu muncul, yang itu membuat laki-laki kemudian ego untuk mengatur bahwa dia berhak untuk memerintah istrinya, untuk mengatur istrinya. Jadi beban-beban domestik tadi kemudian tidak dilakukan oleh laki-laki itu sendiri. Makanya kalau dia pahami tentang istilah ijab kabul gitu, ijab itu penyerahan tanggung jawab dari seorang ayah perempuan ini kepada suami untuk melindungi. Kata melindungi itu, makanya ini maknai melindungi itu memberi kenyamanan, keamanan dan sebagainya untuk mencapai kebahagiaan itu. Jadi bukan untuk memiliki lalu diperlakukan sewenang-wenang. Enggak seperti itu konsepnya, enggak seperti itu yang diperintahkan. Kita kembali ke konsep bahagia tadi ya. Gimana kemudian kebahagiaannya kalau kemudian itu terjadi gitu ya? Ya kan seperti yang saya katakan tadi, kalau ingin mencapai kebahagiaan di dalam rumah tangga, betul-betul kebahagiaan yang hakiki gitu, yang betul-betul dirasakan gitu. Maka oleh karena itu segala urusan di dalam rumah tangga itu harus menjadi tanggung jawab bersama. Istri merasa nyaman, merasa aman, merasa bahagia. Demikian juga suami merasa nyaman, merasa aman, merasa bahagia ketika istri juga memberikan kasih sayang. Kemudian suami juga memberikan kasih sayang. Nah, arti dari kata sakinah tadi kan rumah tangga yang tentram. Ini dulu yang kita ya. Rumah tangga yang tentram. Tentram itu bagaimana sih kita akan mendapatkan? Tentram itu ketika tidak terjadi konflik, tidak terjadi ada yang merasa disakiti, kan seperti itu. Ada yang tidak merasakan terintimidasi, kan seperti itu. Tidak ada yang menguasai. Ya, tidak ada yang menguasai, dominasi dari yang satu ke pihak yang lain. Seperti itu. Jadi
bahagia itu akan bisa kita capai ketika di dalam rumah tangga itu hidup tentram. Sebenarnya sederhana ya Pak ya. Kalau kita mau melihat bahagia itu sebenarnya sederhana, yang penting kita menghargai. Iya, ya saling kalau kita katakan sederhana ya. Yang penting selama kita memahami di dalam konsep perkawinan itu ada terjadinya partnership. Saya pikir itu yang kita katakan sederhana kita bisa terapkan. Tetapi kalau muncul sejak awal sudah muncul yang namanya egoistik, ego di salah satu pihak, gitu, maka itu menjadi sulit, gitu. Cuman tantangannya Pak biasanya karena kadang cara pola rumah tangga itu mengikuti cara-cara dari orang tua kita yang terdahulu. Masih dengan patriarki dan lain sebagainya. Ini kan menjadi tantangan juga nih Pak. Kalau Bapak sendiri, apakah ada tantangan dari keluarga? Kamu kok mau sih disuruh-suruh sama istrimu? Pasti mereka akan beranggapan, walaupun sebenarnya Bapak sendiri sudah memulai bahwa konsep kesetaraan, konsep bersama itu sudah dijalankan di dalam rumah tangga. Tapi biasanya ada tantangan-tantangan dari keluarga. Ada nggak Pak tantangan atau sama sekali tidak ada, ya jalan saja, orang yang lain bisa menerima dengan penjelasan dan lain sebagainya? Sebenarnya itu juga saya katakan tadi itu saya menerapkan konsep di dalam berumah tangga itu dengan konsep partnership itu dalam pengalaman sih sebenarnya, pengalaman dari pengalaman terdekat saya. Nah itu yang harusnya saya rubah gitu, saya rubah. Pengalaman itu telah memberikan rasa di diri saya itu untuk merubah konsep patriarki itu menjadi konsep partnership tadi. Jadi kalau tantangan sih secara terang nggak ada sih secara terang-terangan. Bahkan selalu saya mengatakan saya tidak mau mengambil kesimpulan, saya tidak berani mengambil kesimpulan karena saya belum musyawarahkan dengan istri saya. Apapun keputusannya nanti adalah jalan tengah, jalan terbaik yang kami akan ambil. Oh, termasuk dalam hal apapun ya Pak? Hal apapun keputusan iya. Saya rundingkan bersama. Jadi saya tidak berani mengambil keputusan. Demikian juga istri saya tidak mau mengambil keputusan kalau tidak menjadi kalau tidak kami diskusikan terlebih dahulu. Apapun itu. Ini luar biasa Pak. Nah, jadi bagi saya itu kan selama kita lakukan dengan cara-cara kesetaraan tadi, menganggap bahwa istri kita bukan pembantu dari suami atau pembantu di dalam rumah tangga, itu saya pikir nggak sulit kita terapkan gitu. Terima kasih Pak, luar biasa pengalaman hidup yang kemudian dijalankan dan ini menjadi pengetahuan untuk kita bersama. Ada tips nggak Pak untuk menjadi laki-laki yang dengan memiliki pengetahuan, dapat melakukan peran-peran bersama di dalam rumah tangga? Apa yang perlu kita berikan kepada laki-laki? Ya, yang pertama tadi saya katakan bahwa jangan menganggap pasangan kita menjadi subordinat dari kita gitu. Artinya jangan menganggap istri kita menjadi pembantu, kasarnya seperti itu, harus mengerjakan semua urusan domestik seperti itu. Lalu hargai pasangan kita, bahwa pasangan kita itu menjadi bagian dari hidup kita. Demikian juga suami itu menjadi bagian dari hidup si istri, seperti itu. Nah kemudian peka terhadap perasaan. Jadi kadang perempuan itu kan tidak mengungkapkan gitu, tetapi dengan bahasa isyarat, bahasa tubuh dan sebagainya itu sudah mengungkapkan sesuatu yang perlu kita lebih peka menangkapnya, seperti itu. Tidak perlu disuruh, tidak perlu kalau seorang suami misalnya merasa kalau suara istri lebih tinggi, merasa menguasai atau merasa dimarahin, dibentak, jangan sampai keluar itu gitu.
Nah, jadi kepekaannya, bangun kepekaan di dalam hal-hal urusan itu, dalam urusan rumah tangga itu, sehingga tidak perlu itu terjadi seperti itu. Nah, ini yang mungkin perlu kita, kemudian kita tundukkan ego. Nah, ini satu pekerjaan yang cukup berat, karena paling sulit pekerjaan di dunia itu mengatur diri sendiri gitu. Mengatur diri sendiri itu paling sulit. Jadi menundukkan ego itu bagi manusia itu sangat sulit, apalagi egonya laki-laki itu susah gitu. Selalu membandingkan, kadang-kadang terbangunnya ego itu karena dari superior, merasa superior di antara terutama di dalam rumah tangga itu, di dalam orang-orang di dalam rumah tangga itu. Jadi orang yang paling super, paling berkuasa dan sebagainya, itu kan sudah susah ditundukkan ego. Ketika kembali kepada tujuan perkawinan tadi, menciptakan kebahagiaan, tundukkan ego itu. Ego sendiri itu tundukkan. Terima kasih Pak Bahran, kita sudah 30 menit ya. Ini pengetahuan yang luar biasa dari pengalaman, kemudian bisa menjadi satu konsep buat kita semua. Halo para sahabat LPSDM, bahwa konsep pembagian peran yang dinilai selama ini mendiskriminasi perempuan dapat dikikis dengan menerapkan konsep pembagian peran keluarga yang punya perspektif gender. Pemahaman kesetaraan gender harus dimulai dari keluarga, karena keluarga merupakan institusi kecil dalam masyarakat, namun sangat mempengaruhi karakter setiap masyarakat. Jika kesetaraan gender sudah terlaksana di dalam keluarga, maka dalam keluarga akan tercipta rasa saling menghargai dan akan menghasilkan keadilan dan kesejahteraan dalam keluarga. Demikian podcast kita hari ini. Jangan lupa saran dan masukan serta subscribe ke akun LPSDM atau YouTube LPSDM. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.